Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat hadir dalam kehidupan manusia di era modern ini, maka manusia relatif lebih terbantu untuk menyelesaikan berbagai persoalan agenda kehidupannya. Banyak hal ya yang bisa dimanfaatkan secara efektif, secara efisien dari hadirnya teknologi di berbagai spektrum kehidupan manusia. Tapi di sisi yang lain, di samping sebagai sebuah alat bantu yang meringankan manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, maka teknologi juga kadang-kadang ilmu pengetahuan dan teknologi juga seringkali kehadirannya menabrak dalam tanda petik ya, menabrak nilai yang sudah menjadi sebuah kesepakatan dalam tradisi keagamaan maupun dalam tradisi kemasyarakatan. Salah satu yang sekarang sedang ngetren ya, yaitu munculnya metaverse Ka'bah ya, yang memungkinkan ya diskurs ya wacana tentang eh, melakukan haji secara virtual ya. Pemerintah Saudi Arabia di akhir tahun 2021 itu meluncurkan satu proyek ya yang dikenal dengan Virtual Blackstone Initiative ya. Jadi sebuah proyek yang diharapkan menjadi salah satu alternatif ya untuk bagaimana seluruh masyarakat muslim di dunia bisa mengunjungi Ka'bah ya dan tempat-tempat ritual tertentu di kawasan Saudi Arabia tanpa harus hadir ke tempat itu dan bisa dilakukan secara virtual di seluruh dunia. Teknologi ini tentu dirancang dalam rangka memberikan kemudahan bagi manusia ya, terutama mereka yang ingin berkunjung ke tempat-tempat ritual di Mekah ya, tapi tetap hadir di negara masing-masing di seluruh dunia dengan menggunakan media virtual ini. Pertanyaannya, apakah ini kemudian juga layak dijadikan sebagai satu alasan untuk melaksanakan haji secara virtual dengan hadirnya teknologi yang luar biasa ini? Memang belum ada pembahasan secara serius ya, atau mungkin ke depan akan menjadi bagian dari pembahasan panjang di kalangan para ulama ya, khususnya di Indonesia. Kita akan tunggu ya bagaimana hasil dan diskusi dan pikiran-pikiran para tokoh kita dan lembaga yang punya otoritas untuk mengeluarkan fatwa tentang ini. Tetapi dalam konteks akademik kita coba menawarkan prolog awal ya, diskusi awal tentang bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam terkait dengan diskurs ya wacana akan munculnya haji virtual. Pertama yang mungkin kita perlu sampaikan bahwa ibadah haji itu, seluruh ritual ibadah haji itu adalah ibadah yang membutuhkan kehadiran secara fisik di tempat-tempat tertentu ya. Tawaf misalnya, tawaf itu bisa dilakukan ketika orang harus ada di sekitar Ka'bah ya, dan ini saya kira ulama fikih yang diwakili salah satunya misalnya mazhab Asy-Syafi'i wajib hukumnya hadir di sekitar Ka'bah. Kalaupun tidak terlalu dekat dengan Ka'bah, boleh di luar Ka'bah tetapi sepanjang masih ada di lingkungan Masjidil Haram ya. Ini given ya, sesuatu yang dianggap sebagai syarat sahnya satu ibadah tawaf ya dalam haji. Jadi ketika orang tidak hadir secara fisik dalam pelaksanaan ritual tawaf, maka ya tawafnya dianggap tidak utuh dan secara hukum tentu saja dianggap tidak sah ya. Begitu juga di tempat-tempat lain ya. Seperti sa'i antara Bukit Safa dan Marwa, kemudian nginap di Muzdalifah, wukuf di Arafah ya, di Mina, dan pada saat Balang Jumroh, itu semuanya adalah pekerjaan yang membutuhkan kehadiran secara fisik ya. Sa'i harus fisik yang bergerak kan gitu. Kemudian juga menginap di Muzdalifah juga kehadirannya secara fisik. Di Mina juga ya, mabit juga kehadirannya secara fisik ya. Begitu juga ketika melempar jumroh juga kehadirannya secara fisik.
Jadi persoalannya adalah kalau kita melakukan haji secara virtual, seolah-olah kita berada pada daerah-daerah tertentu yang ditentukan menjadi tempat-tempat rukun dan syarat haji, ya kita tidak hadir secara fisik, ya. Oleh karena itu dengan pendekatan itu maka gagasan tentang haji virtual ya sebagai diskusi awal saya kira tidak memenuhi unsur-unsur dari ibadah haji secara syariat ya. Dan ini saya kira sepakat para ulama bahwa ibadah haji itu butuh kehadiran secara fisik ya. Ibadah wukuf misalnya, wukuf di Arafah itu kan satu keharusan ya, tidak boleh tidak harus dilakukan bahkan dalam kondisi sakit, dalam kondisi uzur, dalam kondisi tertentu ya, tetap harus dihadirkan ketika orang melaksanakan haji pada saat ritual wukuf di Arafah. Teknisnya tentu berbagai cara ya, baik itu dibantu dengan orang lain atau alat bantu lainnya. Nah, artinya bahwa kehadiran seseorang dalam pelaksanaan wukuf di Arafah itu menjadi sebuah keniscayaan ya. Sehingga ketika ada solusi karena pertimbangan teknis terlalu padat dan seterusnya dengan menggunakan metaverse Ka'bah ya, lalu muncul misalnya wukuf di Arafah dengan cara virtual, maka secara pendekatan fikih itu tidak memenuhi ya unsur-unsur fikih yang harus hadir dalam ritual pelaksanaan wukuf di Arafah. Jadi virtual haji atau haji virtual yang sekarang difasilitasi untuk membantu memudahkan orang bisa berkunjung ke tempat-tempat itu tidak memenuhi syarat secara fikih ya, maka wukufnya juga dianggap tidak sah kalau menggunakan virtual. Ini diskusi awal, lagi-lagi ini sebuah diskusi awal saja ya. Kemudian satu hal juga yang perlu kita sampaikan dalam pendekatan hukum Islam ya. Ibadah haji itu kan teks-teks Quran dan hadis yang terkait dengan persoalan perintah haji itu kan masuk dalam kategori qat'iyud dalalah ya. Jadi ibadah haji itu ayat-ayat dan dalil-dalilnya sudah masuk dalam kategori qat'iyud dalalah, given, sudah final judgment, tidak perlu ada diskusi-diskusi yang sifatnya prinsip dalam pelaksanaan haji kecuali teknis ya, kecuali teknis. Kemudian yang kedua, ada satu kaidah bahwa al-aslu fil ibadah atau kifi, bahwa asal dari seluruh ibadah itu apapun itu termasuk haji itu atau kifi sudah punya pola. Jadi pola pelaksanaan haji itu sudah dirancang sedemikian rupa, harus mengikuti pola yang sudah ada, yang tentu saja dari Rasulullah SAW ya, yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama-ulama populer pada zaman itu ya. Jadi ketika kita kemudian keluar dari pola yang sudah ditentukan dalam ibadah haji, maka tentu saja berdasarkan pemikiran ini, haji yang keluar dari pola itu dianggap sebagai haji yang tidak sah ya. Nah, itu saya kira satu hal yang mungkin kita bisa dijadikan bahan pemikiran tentang hadirnya nanti diskusi tentang haji secara virtual. Kemudian lalu apa fungsinya pemerintah Saudi Arabia ini menciptakan atau merancang sebuah program yang kita kenal dengan Virtual Blackstone Initiative ini? Ya masih tetap dimanfaatkan. Untuk apa? Ini pemikiran kami ya. Pertama misalnya untuk membantu, mempermudah dan mengefektifkan ya proses praktek manasik haji. Jadi jamaah-jamaah haji calon jamaah haji yang hendak berangkat ke Mekah itu kan biasanya diberikan pembekalan ya. Pembekalannya tentu dengan teori-teori manasik. Maka dengan kehadiran metaverse Ka'bah atau tempat-tempat lain yang bisa divirtualkan, ini bisa membantu ya calon jemaah haji dalam praktek manasiknya untuk bisa lebih komprehensif ya, lebih merasakan kehadirannya ketika dia di Ka'bah, ketika dia di Mina, ketika dia di Arafah dan seterusnya ya. Dan alat ini bisa membantu seolah-olah dengan menggunakan alat ini para calon jemaah haji bisa hadir di tempat itu. Jadi tetap ini menjadi fungsi yang luar biasa, sangat bermanfaat kehadiran alat ini, tapi sebagai sebuah pelatihan lah ya. Dan praktek manasik haji sebelum berangkat ke haji yang sebenarnya akan jauh lebih efektif dan jauh lebih mengena ya, terutama bagi para calon jemaah haji. Jadi saya kira proyek ini tetap bisa dianggap penting ya, ada makna pentingnya. Yang kedua misalnya nanti juga alat ini bisa digunakan sebagai media yang paling efektif untuk pembelajaran di
para pelajar, para mahasiswa ya di seluruh dunia ya. Karena selama ini kan mereka ya baru diajarkan tentang teori, kalaupun praktek ya dibikin praktek ala kadarnya di tempat masing-masing. Tetapi dengan kehadiran alat ini ya para pelajar muslim dan mahasiswa muslim tidak hanya belajar secara teori, tapi mereka seolah-olah masuk dalam kawasan di Ka'bah ya, kawasan di Mina, kawasan di apa itu di Arafah. Jadi tetap teknologi informasi yang luar biasa dibangun oleh pemerintah Saudi ini ada manfaatnya di seluruh dunia, tapi dalam konteks tadi. Nah, terkait dijadikan sebagai reasoning untuk apa namanya pelaksanaan haji secara benar, maksud saya ya itu masih dalam perdebatan. Dan saya menganggap bahwa karena virtual atau haji virtual ini tidak memenuhi syarat-syarat secara fisik seperti tadi yang saya sampaikan, maka haji secara virtual dianggap tidak memenuhi syarat-syarat sesuai yang ditentukan dalam syariat. Tapi walaupun begitu, sekali lagi kita akan menunggu perkembangan-perkembangan terkini, bagaimana pikiran-pikiran para ulama ya, kemudian juga kita ikuti bagaimana fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan oleh lembaga yang punya otoritas mengeluarkan fatwa baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, bagaimana sikapnya ya kita lihat perkembangannya. Sebagai diskusi awal yang tentu saja masih perlu diperdebatkan, saya kira ini menjadi bahan pemikiran buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.